Selamat hari Selasa, saudara-saudara. Kita bertemu kembali di dalam pemahaman Alkitab GKA Immanuel Malang. Hari ini kita sudah sampai pada Matius pasal yang ke-16. Dan hari ini kita akan membahas dari ayat yang ke-5 sampai yang ke-12. Saya akan membacakannya untuk saudara sekalian. Matius pasal yang ke-16 ayat 5 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum jugakah kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu? Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Berbahagialah kita sekalian yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih kami boleh bersama-sama bertemu kembali untuk belajar firman-Mu. Berkatilah kami dengan kuasa dan Roh-Mu, sehingga melalui apa yang kami baca, kami renungkan, kami mengerti kehendak Tuhan. Dan kiranya Engkau menolong kami, supaya kami bukan menjadi orang yang mengenal firman Tuhan, tetapi melakukannya di dalam hidup kami, seturut dengan kehendak-Mu. Tuntunlah kami ya Tuhan. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon tuntunan. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, saya sudah akan membahas pada waktu yang lalu bagaimana Matius pasal 16 ini merupakan perbatasan ya dari pelayanan Tuhan secara umum kepada pengajaran-pengajaran khusus untuk murid-murid sebelum Tuhan Yesus disalibkan ya. Bagian yang firman Tuhan yang kita baca ini adalah lanjutan daripada ayat 1 sampai ayat yang 4. Bagaimana Tuhan bertemu dengan orang Farisi dan Saduki yang meminta tanda, dan Tuhan mengatakan tidak ada tanda lain yang diberikan pada angkatan ini selain dari tanda Yunus. Tanda yang menunjukkan betapa Allah itu mengasihi orang-orang berdosa. Allah datang untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Nah, saudara-saudara sekalian, dikatakan di ayat yang ke-4, setelah Tuhan mengatakan itu, lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Di dalam ayat yang kelima, kemudian kita tahu bahwa kemudian mereka pergi itu menyeberang danau Galilea. Dan kisah ini dimulai ketika mereka menyeberang danau itu, murid-murid itu sadar bahwa mereka lupa membawa roti. Dan tampaknya mereka akan pergi ke tempat di mana mereka akan sukar mendapatkan roti. Ketika mereka sampai ke seberang, Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki." Nah, saudara-saudara, kita kemudian membaca bagaimana murid-murid itu berpikir, ini dikatakannya karena kita lupa membawa roti. Nah, saudara-saudara, apa yang dalam pikiran murid-murid itu? Nampaknya mereka berpikir, wah, nanti kalau di tempat baru itu kita mesti beli roti. Dan Tuhan mengingatkan
hati-hati, jangan beli roti yang ada ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki. Nah, ini menarik saudara-saudara ya. Karena pada dasarnya ini terbalik. Sesungguhnya orang-orang Israel itu, orang Farisi, orang Saduki dan ajaran orang Israel itu menyuruh orang-orang Israel itu untuk membeli roti yang dibuat oleh orang Israel sendiri. Jangan membeli roti buatan orang kafir yang dibuat oleh ragi orang kafir. Nah, di dalam bagian ini Tuhan Yesus justru mengatakan hati-hati dengan ragi orang Farisi dan orang Saduki, dan murid-muridnya berpendapat bahwa Tuhan Yesus melarang mereka untuk beli roti yang dibuat oleh orang Farisi dan orang Saduki. Nah, itu yang mereka pikirkan ya. Tetapi ternyata bukan itu, bukan yang dimaksud Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan berkata ketika mengetahui pikiran itu, kalian kenapa berpikir tentang hal roti itu? Tidak bawa roti itu tidak ada masalah, bukan? Bukankah kalian ingat dengan 5 roti dan 2 ikan, aku bisa membeli makan 5.000 orang. Dan berapa bakul yang kamu kumpulkan? Sisanya 12 bakul. Masa kamu juga lupa? Kita pernah memberi makan 4.000 orang dengan 7 keping roti. Dan sisanya 8 bakul. Jadi masalah tidak membawa roti itu bukan masalah, bukan? Yang aku maksudkan bukan itu. Tetapi kemudian Tuhan Yesus sekali lagi mengatakan, aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Lalu murid-murid itu baru sadar bahwa yang dimaksud ragi itu bukanlah ragi roti, tetapi terhadap ajaran orang Farisi dan orang Saduki. Nah, teman-teman sekalian, ragi itu selalu menggambarkan pengaruh ya. Kalau kita memberikan ragi sedikit pada tepung, tepung itu akan terpengaruh, terjadi fermentasi. Dan kemudian tepung itu akan menjadi adonan dan bisa dibuat jadi roti ya. Raginya sedikit, tapi bisa mempengaruhi seluruh adonan. Kalau orang bikin yogurt itu susu diberi sedikit ragi, sedikit bakteri itu ya, dan kemudian akan membuat seluruh susu itu menjadi asam. Nah, begitu ya. Ini menunjukkan pengaruh. Nah, dengan begitu kita mengerti mereka harus berhati-hati dengan pengaruh ajaran orang Farisi dan orang Saduki. Dan apa itu ajaran orang Farisi dan orang Saduki yang Tuhan Yesus mengatakan mereka harus berhati-hati? Saudara-saudara, orang Farisi adalah orang-orang yang memegang agama itu dengan sangat kuat. Bahkan mereka itu membuat aturan-aturan tambahan yang menjadikan penampilan mereka itu luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Orang-orang Farisi itu dikenal sebagai orang-orang yang selalu memakai jubah tertentu, memakai topi tertentu, gitu ya. Lalu mereka berdoa dengan cara tertentu. Bahkan pada jam-jam doa itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka bisa berdiri di pojok-pojok jalan dan kemudian mereka berdoa di situ. Mereka mentaati ajaran agama dengan sangat ketat dan kemudian membuat mereka sangat dihormati karena dianggap sebagai orang-orang yang suci. Dan kepada orang-orang ini kita mengenal teguran Tuhan Yesus, bukan? Bahwa hai orang-orang Farisi, kamu itu seperti kuburan yang disaput putih di luarnya, sangat bersih, sangat putih, tetapi dalamnya ada bangkai-bangkai. Nah, saudara-saudara, apa yang kita mesti berhati-hati dalam ajaran ini yaitu masalah kemunafikan. Orang-orang Farisi, Tuhan Yesus selalu mengingatkan jangan kamu jadi orang yang munafik. Ada enggak orang Farisi yang sungguh-sungguh? Ada, saudara-saudara ya, ada. Beberapa murid Yesus juga berasal dari orang Farisi. Kita mengenal Nikodemus. Tetapi secara umum Tuhan kalau mengingatkan tentang orang Farisi itu mengingatkan kita tentang kemunafikan. Kalau kita beragama hanya untuk menjadi tontonan, supaya kita dikenal sebagai orang yang sungguh-sungguh beribadah. Kita rajin melakukan ritual-ritual kita.
Tetapi bukan tujuannya untuk memuliakan Tuhan, tetapi supaya kita dilihat oleh orang-orang sebagai orang yang baik. Kita rasa terhormat kalau kita ini menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kita merasa terhormat kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan banyak. Kita merasa terhormat kalau kita membaca Alkitab dengan tekun, gitu ya. Dan kita merasa bersalah nanti kalau saya tidak melakukan itu, nanti dipandang orang saya ini kurang baik. Demi saya dipandang orang baik, maka saya akan melakukan dengan sungguh-sungguh aturan-aturan agamanya. Saudara-saudara sekalian, itu bisa terjadi pada kita, bukan? Kita bisa menjadi orang Kristen supaya kita itu dipandang baik di tengah masyarakat. Ya, kita bersungguh-sungguh melakukan tugas-tugas itu, kita menjadi orang yang saleh supaya kita ini dihargai. Bukan melakukannya untuk Tuhan, tetapi supaya dipandang baik. Saudara-saudara, kita mesti berhati-hati. Karena sesungguhnya semua yang kita tampilkan baik itu, kalau tidak berasal dari hati kita yang sungguh-sungguh baik, suatu hari akan ketahuan. Kalau tidak di dunia ini ketahuan, ya ketahuan di sorga. Kalau kita ini melakukan semua kebaikan itu bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk keuntungan kita sendiri, kita ini menjadi orang yang munafik, itu kata Tuhan Yesus. Ya, kita melakukannya bukan dengan sungguh-sungguh baik, tetapi untuk menampilkan saja saya menjadi orang yang baik. Saudara-saudara, ini yang mesti kita perhatikan. Tuhan Yesus mengatakan kita tidak boleh menjadi seperti itu. Kita harus sungguh-sungguh mengikuti Tuhan dengan hati kita. Nah, berikutnya saya bahas dulu yang orang Saduki. Apa itu pengaruh orang Saduki? Orang Saduki adalah orang-orang yang tidak terlalu memikirkan agama, tetapi dia terutama memikirkan etika. Ya, mereka ini memang beragama dengan lebih jujur dalam arti apa adanya, tetapi mereka tidak terlalu memikirkan apa yang Tuhan kehendaki, tapi apa yang baik menurut masyarakat. Ya, mereka adalah orang-orang yang liberal. Mereka tidak percaya malaikat. Mereka tidak percaya ada surga, ada neraka, tidak ada. Yang ada itulah ajaran baik. Mari kita berbuat baik. Mari kita melakukan apa yang baik untuk semua orang. Tidak perlu terlalu religius. Ya, yang penting kita melakukan dengan benar. Yang menjadi ukuran kebenaran itu bukan firman Tuhan, ya, tetapi yang menjadi ukuran kebenaran itu adalah pikiran akal sehat kita, gitu ya. Kalau kita melakukan sesuatu, pikir dengan akal sehat. Kalau itu tidak masuk akal, jangan dilakukan, begitu ya. Dan akhirnya orang-orang ini kita kenal sebagai orang-orang yang, kalau menurut zaman kita sekarang itu namanya liberal, ya, yang mengajarkan apa yang baik menurut ukuran manusia, ya. Saudara-saudara sekalian, orang-orang ini barangkali di mata banyak orang lebih baik, lebih jujur, lebih toleran. Dia selalu memperhatikan kebutuhan bersama. Tetapi sama dengan orang-orang Farisi, mereka sesungguhnya tidak melakukan ibadah mereka sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. Saudara, kita jadi orang Kristen bisa begitu enggak? Bisa, bukan? Kita bisa jadi orang Kristen seperti orang Saduki ini, ya. Kita selalu memikirkan kepentingan orang lain, kepentingan bersama. Kadang-kadang kita bisa mengkompromikan kebenaran demi toleransi, gitu kan? Tetapi sesungguhnya kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara sekalian, kita menjadi merasa aman kalau ikut ajaran seperti ini. Tetapi sesungguhnya kita sudah dipengaruhi untuk meninggalkan Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi dua hal ini ya yang mau dibicarakan pada bagian ini. Kita mesti berhati-hati dengan kemunafikan. Kita mesti berhati-hati dengan liberalisme. Jadi bagaimana yang mesti kita lakukan? Bagaimana kita yang benar menurut Tuhan? Saudara-saudara yang benar, kita ini harus menjadi seorang murid Tuhan. Dikatakan pada bagian itu, pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti.
Tuhan Yesus sedang berbicara pada murid-muridnya. Kalau engkau menjadi muridku, engkau tidak boleh munafik. Tapi yang sisi yang lain, engkau tidak boleh liberal, hanya memikirkan apa yang masuk akal aja, yang baik menurut ukuran manusia saja. Saudara-saudara sekalian, apa yang diminta dari seorang murid? Yang pertama-tama, saudara-saudara, kalau kita mau ikut Tuhan Yesus, kita harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus menjadikan Dia Tuhan di dalam hati kita. Yang kedua, kalau kita mau menjadi murid Tuhan Yesus, kita harus melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus berkata, bukan semua orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan itu masuk kerajaan sorga, tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kita harus menjadi orang Kristen yang bukan hanya berpikir untuk dilihat orang, baik itu dalam sisi kemunafikan atau sisi rasional, tetapi kita berpikir bagaimana saya ini berkenan kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, berpegang teguh pada firman Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita PA, saudara-saudara ya, kita belajar Alkitab karena kita tahu inilah firman Tuhan dan kita mau dituntun oleh kebenarannya. Ya. Dan yang kemudian bukan hanya menjadikan Dia Tuhan, tetapi kita juga menjadikan Dia sebagai tujuan hidup kita. Hidup kita ini menjadi hidup yang memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Dan ini saya rasa konsekuensinya, ya. Orang munafik, orang liberal itu melakukan sesuatu untuk dirinya. Tetapi murid-murid Yesus Kristus haruslah menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidupnya. Apa yang Tuhan kehendaki, itulah akan saya lakukan. Hidup saya ini saya persembahkan kepada Tuhan yang sudah membawa hidupnya menjadi penebus bagi hidup saya. Paulus mengatakan, mari saudara-saudara kita hidup bagi Dia yang sudah mati bagi kita. Biar hidup kita ini dipakai untuk mempermuliakan Tuhan. Dan berikutnya menjadi murid adalah kita menjadikan Yesus sebagai teladan, ya, teladan hidup kita. Setiap kita itu mempunyai tujuan hidup yang satu saja, yaitu apa? Menjadi serupa dengan Yesus. Di dalam Yesus dikatakan kita semua ini sebagai tubuh Kristus bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia yang adalah kepala. Saudara-saudara, Tuhan mengasihi kita dan mengampuni kita. Tuhan menerima kita apa adanya. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita menjadi seadanya. Tetapi Dia membentuk kita untuk menjadi serupa dengan dirinya. Saudara-saudara, biarlah melalui hidup kita ini Yesus Kristus dikenal. Dan dengan begitulah kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, pada waktu yang akan datang kita akan meneruskan PA ini dan kita akan mulai membahas pada ayat-ayat berikutnya. Kita akan dituntun bagaimana kita menjadi murid Kristus. Sebab mulai pasal ke-16 ayat 13 itu sampai pasal yang ke-26, ya, kira-kira dalam 10 pasal itu Tuhan Yesus secara khusus membicarakan dengan murid-muridnya bagaimana mereka menjadi murid Kristus sebelum Dia disalibkan di pasal yang ke-26, itu ya, 26-27 itu. Nah, saudara-saudara, biarlah kita boleh mengikuti PA ini, kita makin mengerti firman Tuhan, kita dituntun berjalan di dalamnya, dan kita akan hidup memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar firman-Mu pada hari ini. Tuhan, tuntunlah supaya melalui kebenarannya kami sungguh-sungguh boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Amin.